Assalamualaikum, selamat pagi MG Listener. Kembali lagi dengan saya Nurdian Santoso, masih di Morning Traffic. Dan kali ini dengan segmen khusus setiap Selasa dan Kamis, yaitu segmen Morning Traffic with Nuim Hayat. Assalamualaikum Bang Nuim. Waalaikumsalam Apa kabar warahmatullahi taala Bang? wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat ya Bang ya. Alhamdulillah. Nah, MG Listener dan Bang Nuim, kali ini kita akan membahas tentang Taliban dan Afghanistan. Kemudian kita juga akan bahas kenapa Taliban dan Afghanistan ini kembali terjadi dalam tanda kutip konflik, kemudian juga membawa embel-embel Islam juga ada tersangkut paut juga di situ. Bang Nuim, Ya, ini kan sudah 20 tahun terusir dari tampuk kekuasaan dan Taliban kini kembali memegang kendali Afghanistan. Sebetulnya apa yang ingin dicapai oleh Taliban? kalau perjuangan utamanya mereka kan bergerak di tahun 1990-an untuk melawan korupsi yang merajalela. Dan kemudian melihat bahwa kekuasaan yang waktu itu memegang kendali di Afghanistan tidak melaksanakan apa yang mereka yakini seharusnya dilakukan oleh sebuah negara yang mereka anggap seharusnya berpegang kepada ajaran Islam. Nah, itu yang membuat mereka kemudian bergerak dan akhirnya memang mereka berhasil ya di bawah seorang bernama Mullah Muhammad Ungar. Ini Mullah Muhammad Ungar ini kebetulan matanya cuma sebelah ya, cuma ada satu, tapi luar biasa keyakinannya. Dan mereka berhasil dan mereka kemudian menampung Usama bin Laden dengan Al-Qaedahnya, dengan wakilnya Ayman al-Zawahiri untuk berpangkalan di Afghanistan. Nah, ketika itulah terjadi serangan apa yang disebutkan sebagai 11 September atau 9/11, 9/11 di Amerika Serikat, yang katanya aktor intelektualnya, kalau meminjam istilah yang sering dipakai di Indonesia, adalah Usama bin Laden. Maka ketika itu Amerika meminta supaya Taliban yang sedang berkuasa di Afghanistan, yaitu Umar Mullah, menyerahkan menyerahkan Usama bin Laden kepada Amerika. Umar tidak bersedia. Amerika menyerbu dan masuk ke Afghanistan dan bercokol di Afghanistan selama 20 tahun dengan menghabiskan sekitar 2 triliun dolar, kira-kira 2.500 tentaranya tewas, 4.000 kontraktornya tewas, dan akhirnya apa boleh buat kalau istilah orang Medan harus lari malam. Ya, boleh dikatakan sudah selesai. Sekarang Dan ini Amerika perang terpanjang ya Bang ya? Bagi Amerika ini perang terpanjang ya? Untuk Amerika ini perang terpanjang, untuk Australia ini perang terpanjang, karena Amerika itu masuk tidak sendirian, tapi membawa serta juga NATO, sekutu-sekutunya ikut masuk ke sana, jadi mereka juga ikut terlibat. Dan akhirnya memang tidak berhasil, apa boleh buat, memang Afghanistan ini dijuluki sebagai taman pekuburan imperium. Jadi kekuasaan-kekuasaan di masa lalu, ini bukan pertama kali ada usaha untuk menaklukkan Afghanistan, bahkan Mongol pun yang begitu berhasil ya di begitu banyak tempat termasuk ke Timur Tengah dan lain sebagainya di bawah Genghis Khan, kemudian Hulagu dan lain sebagainya. Ketika sampai di Afghanistan juga kewalahan, tapi meninggalkan keturunannya sekarang ini di Afghanistan. Jadi Afghanistan ini memang kalau disebutkan the graveyard of empires dalam bahasa Inggris, atau taman pekuburan imperium, kekuasaan-kekuasaan di dunia memang benar adanya. Kita lihat ini terbukti 20 tahun dengan segala macam kecanggihan militer yang dimiliki oleh Amerika. Apalagi kalau kita menyaksikan di film-film Hollywood yang menunjukkan kehebatan Rambo, kehebatan di The Navy Seals, dan kemudian The Green Beret dan lain sebagainya, tidak masuk di akal. The Outpost juga itu Bang ya? Iya betul, tidak masuk di akal. Sekarang mereka berangkat, mereka angkat kaki, selesai sudah. Pokoknya mereka cabut, kata orang Medan. Tapi mereka meninggalkan begitu banyak. Nah, mereka ini bukan saja berkaitan dengan angkat kaki tadi nih Bang. Hari ini mereka Joe Biden meninggalkan bukan hanya peralatan, tetapi juga tawanan. Ada 5.000 tawanan, dan di antara tawanan itu yang sekarang dibebaskan itu termasuk orang-orang yang disebut sebagai Islamic State Khorasan, Provinsi Khorasan, atau Ad-Dawlatul Islamiyah fi Khorasan. Ini yang bikin celaka jadinya. Padahal mereka ini tidak sejalan
tidak seia sekata dengan Taliban. Taliban ini bermula sebagai, kalau di Indonesia dulu, tentara pelajar lah, begitu Iya. kira-kira. Mereka melihat korupsi, mereka melihat ketidakbecusan pemerintahan di Afghanistan, mereka bergerak. Banyak mereka waktu itu menuntut ilmu di madrasah-madrasah di Afghanistan yang menerapkan apa yang di sistem yang disebutkan atau suatu aliran semacam mazhab lah. Deobandi, mazhab Deobandi yang terkenal sekali di India itu, pesantren-pesantren Deobandi itu terkenal, dan mereka memang boleh dikatakan agak fundamentalis, dalam artian mereka itu salafiyah lah, seperti Wahabi begitu kira-kira. Tadi Bang Nuim menyebut ada Islamic State Khorasan. Sebetulnya itu ada afiliasi dengan Islamic State-nya sendiri atau bagaimana, Bang? Iya, ini pecahan kan. Jadi biasa kan, kalau sudah ada seperti itu, tentunya kemudian ada yang meniru-niru, menjiplak-jiplak. Awalnya kan ISIS, ya, Ad-Daulatul Islamiyah fi Iraq wa Syam. Jadi pemerintahan Islam di Irak dan Syam dipimpin oleh Abu Bakar Baghdadi. Itu mereka bergerak di Suriah, mereka bergerak di Irak dan lain sebagainya, dan mereka melakukan kekejaman yang sangat luar biasa. Dan ini banyak peminatnya rupanya, banyak yang mengagumi dan banyak yang meminati. Cuman pertanyaannya begini, kita ingin bertanya satu hal saja. Kalau betul-betul mereka itu mengaku Muslim, penganut ajaran Islam, ya kalau betul-betul, maka mereka itu harus berani menyingsing lengan baju melawan kezaliman. Dalam hal melawan kezaliman, mereka harusnya ini penting untuk dipikirkannya, terutama oleh Muslim sendiri ya, sebelum sampai kepada kesimpulan-kesimpulan yang salah. Kalau memang mereka begitu Islamis, jadi mereka itu harus mendirikan keadilan. Nah, kalau mereka itu betul-betul mendirikan keadilan, maka mereka harus melihat bahwa bangsa Palestina itu betul-betul terjajah dan terzalimi oleh Israel. Tidak pernah ISIS sekalipun bergerak untuk membela perjuangan membantu bangsa Palestina gitu, Bang. Jadi kita bertanya, apa ini Islam? Misalnya begini, ada seorang mantan biarawati Inggris bernama Karen Armstrong, sangat terkenal. Bukunya banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya, Berperang Demi Tuhan dan lain sebagainya. Nah, dia banyak menulis tentang Islam dan dia kelihatan objektif, bukan simpati tapi objektif terhadap Islam. Di dalam bukunya mengenai Rasulullah SAW, judulnya Muhammad, a Prophet of Our Time. Jadi Muhammad, Nabi untuk masa kini, begitu dia mengatakan. Dia mengatakan, sesungguhnya kitab suci umat Islam, Al-Quranul Karim, mengamanatkan kepada penganutnya untuk mendirikan sebuah masyarakat yang adil dan beradab sopan, di mana semua anggotanya diperlakukan dengan hormat. Jadi ini sama seperti adil dan beradab, sama seperti kata-kata dalam Pancasila. Apakah dia meniru Pancasila atau Pancasila yang meniru ajaran Islam? Wallahu alam ya, tapi rasanya mungkin ada. Nah, dia mengatakan bahwa yang paling penting di dalam Islam itu keadilan. Dan ini bukan hanya dikatakan oleh Karen Armstrong. Orang seperti Thomas Jefferson, salah seorang bapak pendiri Amerika pun menekankan itu, keadilan itu penting. Sehingga kalau kita sekarang ini, kita pergi ke Universitas Harvard. Ini Universitas Harvard di Amerika Serikat adalah universitas yang tertua di sana. Dan sering Universitas Harvard ini di dalam survei-survei dianggap sebagai universitas terbaik di dunia. Di dunia, di Amerika dia adalah universitas pertama. Nah, kalau kita masuk ke gerbang Fakultas Hukum di Universitas Harvard, sebagaimana di gerbang Mahkamah Konstitusi di Jakarta, akan kita lihat kutipan dari surat An-Nisa. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum. Wahai orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin, dalam hal keadilan kamu harus bersedia memberikan kesaksian bahkan terhadap diri kamu sendiri. Artinya yang bisa mencelakakan kamu, bisa merugikan kamu. Bahkan terhadap kedua orang tua kamu. Padahal Allah mengatakan, dalam Islam mengatakan,
surga di bawah telapak kaki ibu. Tapi dalam soal keadilan, kamu harus adil, tidak boleh pandang bulu. Ini tidak dikatakan adil terhadap siapa, sebab Al-Quran mengatakan wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adil. Ketika kamu menghukum di antara manusia, bukan hanya muslim. Ya. Jika kamu menghukum di antara manusia, maka kamu harus adil. Nah, tapi kita tidak pernah mendengar ISIS membela keadilan. Keadilan itu apa? Yaitu bangsa Palestina yang jadi orang mengatakan dunia ribut karena Taliban mengambil kembali negerinya. Taliban kan Afghanistan, mereka ngambil Afghanistan. Tapi dunia tidak ribut ketika Israel mengambil negeri orang lain. Nah, dan justru kini sekarang Bang Nuim, justru sekarang dengan adanya insiden bom bunuh diri tanggal 26 Agustus kemarin, justru itu kembali membuka celah atau membuka peluang untuk banyak pihak yang kemudian mencela Islam lagi gitu loh Bang. Nanti jawabannya Bang ditunggu sesaat lagi setelah break yang satu ini. Masih dengan saya Nurdian Santoso di Morning Session with Nuim Hayat. Di sesi terakhir ini Bang Nuim, kemudian pertanyaan yang menjadi pertanyaan kita semua adalah hampir semua negara di dunia kini menunggu sikap Taliban, apakah akan lebih terbuka atau tidak dengan dunia internasional, karena keterbukaan ini menjadi kunci. Bang Nuim, bagaimana Bang Nuim? Iya, mesti. Mereka harus, kalau kata orang kita, kerbau dipegang talinya, manusia dipegang janjinya. Nah, jadi jangan bikin janji-janji kosong, ngomong kosong saja. PHP gitu Bang Nuim ya? Ya mereka tahu barangkali, dan kalau tidak tahu mesti ada yang memberitahu ya bahwa di zaman Rasulullah itu pernah ada seorang bernama Rufaidah al-Aslamiyah. Ini seorang ahli bedah yang diakui Rasul, jasa-jasanya mengurus laskar muslim yang terluka dalam peperangan dan peranannya mendirikan rumah sakit lapangan pertama untuk masyarakat muslim. Ya, ingat itu. Jadi orang perempuan ini di abad ke-7 ya, membuat rumah sakit lapangan itu perempuan muslim Rufaidah al-Aslamiyah. Kemudian ada Nusaibah binti Qab, dikenal sebagai perisai Rasul karena pasang badan dalam suatu pertempuran untuk melindungi Rasul. Jadi apapun yang dikemukakan Taliban, kenyataannya adalah menuntut ilmu itu fardu bagi setiap muslim, lelaki, perempuan, anak-anak. Itu fardu. Jangan heran bahwa perguruan tinggi pertama di permukaan bumi seperti dikatakan tadi Al-Khawariyin didirikan oleh 2 muslimah. Hebatnya lagi, di antara yang pernah diwisuda itu kan seperti dikatakan tadi itu adalah orang yang kemudian menjadi paus. Paus. Dan juga kepada seorang, ini pernah dikatakan oleh seorang pakar muslim, pakar Islam ya di Inggris, kepada seorang penulis bernama Carla Power dalam bukunya If the Oceans Were Ink. Dia mengatakan, ini Syekh Muhammad Akram, dia menemukan ada 9.000 orang ahli hadis perempuan. Jadi kemudian dia menulis tentang mereka ini, akhirnya 57 jilid buku. Terlalu banyak, terpaksa dikurangi menjadi 40 jilid. Jadi bagaimana bisa dikatakan perempuan tidak boleh sekolah? Nah, cuma ini barangkali ada benarnya. Jangan lupa bahwa yang menerjemahkan buku-buku filosofi Yunani itu adalah pakar-pakar muslim. Karena di zaman itu gereja tidak membenarkan orang membaca filosofi-filosofi itu karena dianggap bertentangan dengan Bible. Jadi tidak dibolehkan. Ada film barangkali, The Name of the Rose kalau tidak salah, menceritakan tentang ini. Nah, ketika Muslim masuk ke Andalus, masuk ke Spanyol, mereka mulai membaca banyak tentang kitab-kitab filosofi dari Yunani dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Arab, dari bahasa Arab diterjemah ke bahasa Latin dan lain sebagainya. Menariknya adalah mungkin saja para penerjemah dari Arab ini, yang Muslim ini, tertular oleh apa yang dikatakan oleh seorang filosof Yunani yang sangat terkenal, Aristotle, yang berpendapat bahwa perempuan bukan saja harus direndahkan karena alasan alamiah, melainkan juga karena itu merupakan kebutuhan sosial. Jadi sebenarnya itu datangnya dari kebudayaan Yunani, bukan datangnya dari Islam ansih seperti itu, bukan. Jadi ini kesalahan yang sangat besar
ketika mengatakan perempuan kelas 2 dan lain sebagainya. Oh, tidak bisa. Tidak diperbolehkan karena kita itu diciptakan sama. Kalau coba bacalah tulisan-tulisan dari Frans Magnus Suseno, ya, itu mengenai toleransi. Saya tidak berani mengutip dia di sini karena nanti akan ada yang tersinggung mendengarkan. Tapi bacalah tulisan dia. Dia berani menjelaskan karena dia seorang Jesuit. Dia boleh mengatakan apa yang dia pandang sebagai suatu kebenaran. Kita tidak mau ikut campur. Kita berpegang kepada jangan kau jelek-jelekkan agama orang lain. Nah, itu ajaran Islam. Itu yang penting kita pegang. Ya, baik. Oke Bang Nuim, terima kasih banyak sudah hampir 1 jam kita berdiskusi mengenai Taliban, Islam, Afghanistan, kemudian dunia internasional memandang bagaimana Islam, terutama peristiwa-peristiwa yang terjadi belakangan ini, dan yang menjadi salah satu poinnya adalah mungkin manusia menjadi khalifah di muka bumi ini bukan untuk merusak, tapi untuk menciptakan perdamaian bagi sesama. Benar. Begini Nurian, sebentar. Islam ini dia perkasa dalam artian kalau di dalam dalam ayat terakhir surat Al-Baqarah itu dikatakan laha ma kasabat wa 'alaiha maktar. Jadi baginya pahala apa yang dia kerjakan dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang dia kerjakan. Jadi mereka akan bertanggung jawab. Kalau Taliban terus melakukan kekejaman itu, mereka akan bertanggung jawab, tidak bisa ditimpakan kepada orang lain. Jadi itu penting, ya, tangan menyencang kata orang kita, bahu memikul. Terima kasih. Oke.